Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, di mana kita masih bisa hadir sholat subuh berjamaah. Dan hari ini masuk 10 hari terakhir, insya Allah, dan semoga Allah berikan hidayahnya, Allah kuatkan iman kita. Semoga kita di 10 hari terakhir ini memberikan yang terbaik, amalan-amalan terbaik, dan semoga ibadah puasa kita dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita tadi mungkin sudah ada yang beberapa di antara kita ikut iktikaf di Masjid An-Nur ini. Semoga juga kita menambah keimanan kita. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu semua di surat Al-Baqarah ayat 183, karena itu awalnya untuk perintah puasa, disampaikan bahwa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di mana adalah panggilannya untuk orang-orang yang beriman. Panggilan yang utamanya adalah untuk orang-orang yang beriman. Dan kemudian di akhir ayatnya, di ujung ayatnya, la'alakum tattaqun. Semoga kita jadi orang-orang yang bertakwa, ya. Semoga kita harapannya. Jadi kalau kita boleh ibaratkan seperti perlombaan lari mungkin ya, atau perlombaan atau perjalanan, kita startnya adalah dari orang-orang yang beriman. Namun harapannya di saat finish nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Betul nggak Bapak Ibu? Harapannya seperti itu. Nah, dan awalnya startnya bukanlah untuk orang-orang yang bukan sekedar Islam, bukan sekedar kaum muslimin, atau bukan ya ayyuhan nas, bukan panggilannya juga bukan untuk semua manusia. Tapi startnya sendiri sudah disortir, diseleksi, yaitu orang-orang yang beriman. Dan kalau kita bicara iman itu sebenarnya pekerjaan hati, betul nggak Bapak Ibu? Ya, hanya kita yang tahu kita beriman apa tidak. Ya, makanya ada rukun iman, ada 6 rukun iman yang kita perlu cek. Nah, buat orang yang beriman, maka dia terpanggil untuk mengerjakan ibadah puasa. Dan goalsnya atau targetnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, kita bisa melihat hasil ini tercapai atau tidak, yaitu setelah akhir Ramadan sebenarnya. Benar nggak kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa? Apa patokannya orang-orang yang bertakwa? Nah, itu mungkin yang perlu kita, standarnya seperti apa? Apa standar-standar atau apa kriteria kita termasuk golongan atau termasuk kelompok orang yang pantas atau layak disebut sebagai orang yang bertakwa? Nah, mungkin kita flashback sedikit. Kalau Islam itu pasti ada rukun Islam, ada kalimat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sebagainya. Dan hampir semuanya dari 5 ini adalah aktivitas yang sifatnya aktivitas fisik, betul nggak Bapak Ibu? Sholat, ada fisiknya, ada gerakan, membayar zakat dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Namun kemudian ketika kita bicara level berikutnya, karena tidak semua orang Islam itu beriman. Apa betul? Iya. Karena iman itu pekerjaan hati, hanya dia yang tahu. Nah, kemudian level berikutnya, jadi kalau ibaratnya kuliah mungkin ya S1, S2, S3 gitu. S1-nya mungkin itu Islam. S2-nya itu level iman, di mana tuh sudah pekerjaannya lebih berat, pekerjaan hati. Kemudian level berikutnya adalah takwa. Nah, tentu di takwa ini ada level berikutnya. Wisudanya apa? Ya, wisuda yang tertingginya apa? Level tertingginya. Tentu itu harapan kita semua, itu husnul khotimah. Karena ending kita, perjalanan ikhtiar kita, perjalanan amal kita, akhirnya adalah, ujungnya adalah ketika nyawa kita berpisah dari badan kita. Dan tentu harapan kita adalah husnul khotimah. Artinya kalau kita bicara, itu ada, kalau kita bahas tadi iman, Islam, iman, takwa, sampai husnul khotimah, itu adalah milestone kita atau batu loncatan kita untuk mencapai husnul khotimah. Nah, pertanyaannya setelah Ramadan nanti, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Standarnya apa? Parameternya apa? Takwa sendiri yang paling sederhana adalah definisi adalah takut sama Allah.
Nah, takut sama Allah ini berbeda dengan sekedar takut, misalkan maaf kalau kita lewat malam-malam gelap, kita takut ada kejahatan, gangguan, maling dan sebagainya gitu ya. Bukan takut seperti itu, tapi takut yang benar-benar karena rasa cinta. Ya. Kita takut, contoh kalau kita sebagai anak takut mengecewakan orang tua. Karena apa? Karena rasa sayang kita sama orang tua. Karena kita tahu bahwa orang tua kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik, sudah ngasih makan, sudah ngasih perlindungan dan sebagai rasa kasih sayang, kita takut mengecewakan mereka. Tapi pasti kita tidak bisa bandingkan Allah dengan orang tua kita, karena nikmat yang diberikan Allah jauh lebih besar. Dan sehingga kalau kita bicara takwa, berarti takutnya bukan hanya karena takut, tapi karena ada yang pertama, ada yang namanya rasa cinta. Karena kita menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan mungkin gak pernah terpikirkan, gak pernah nafas, bangun tidur pun nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalau kita semalam tidur dan kita gak bangun lagi pagi ini. Artinya takwa itu adalah sesuatu yang sifatnya ketakutan karena rasa cinta. Ya, karena takut karena rasa cinta, makanya akhirnya kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, kemudian berikutnya, orang-orang yang bertakwa itu tercermin dari perilakunya akhirnya. Perilakunya, karena bukan cuma dia menyatakan keislaman ya, bukan cuma dia merasakan di hatinya ada iman, tapi harus ada tindak lanjutnya. Beriman dan beramal soleh. Makanya hampir selalu di ayat Al-Quran ketika iman dilanjuti dengan amal soleh. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa, mereka adalah melakukan orang-orang yang terus konsisten melakukan amal soleh. Makanya patokannya bukanlah sekedar apakah hari ini kita taraweh, apakah hari ini kita iktikaf. Tapi pertanyaan setelah kita Ramadan ini, apakah kita masih hadir ke masjid ini? Masih hadir enggak? Masih dimanapun kita berada, apakah kita konsisten? Apakah kita selalu menjadwalkan ke masjid dimanapun kita berada? Apakah kita benar-benar menjaga konsistensi sholat kita? Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi perilaku yang terus-menerus kita lakukan? Karena memang di bulan Ramadan ini adalah latihannya sebenarnya. Apakah kita terus mau berlatih? Ya, makanya memang 30 hari memang ini cocok juga Bapak Ibu kalau kita pelajari sedikit tentang teori psikologi. Ada yang namanya teori afirmasi atau teori perilaku, ya. Di mana orang butuh waktu sekitar 30 hari untuk membuat perilaku baru, meninggalkan perilaku lama dan membentuk perilaku baru. Kalau orang melakukan terus-menerus, contoh, orang terbiasa jalan pagi setiap hari selama 30 hari, maka di hari ke-31, di hari ke-32, ketika dia tidak melakukan jalan pagi atau tidak lari pagi lagi, maka badannya ngerasa agak sedikit janggal, agak aneh. Ya. Nah, perilaku ini yang sebenarnya kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan. Makanya hasilnya ketika kita terus melakukan kebiasaan-kebiasaan selama 30 hari ini, insya Allah dan harusnya memang di bulan Syawal itu akan terbentuk perilaku baru. Ya. Namun tentu terbentuk perilaku baru ini tidak bisa hanya dengan aktivitas fisik. Harus ada aktivitas hati yang terlibat, di mana juga aktivitas otak yang terlibat. Jadi ada 3, hati, pikiran, dan tubuh atau fisik. Ya. Hatinya dengan kita benar-benar berdoa. Ya. Jadi ibadah hati ini katanya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membangun ibadah hati. Yang pertama adalah kita merasa bahwa kita lemah. Ya. Ketika orang merasa dirinya kuat, maka dia ibadah hatinya kurang. Kenapa? Dia merasa semua baik-baik saja. Tapi ketika dia merasa dia kurang, dia merasa tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah, dia merasa tidak ada kekuatan selain Allah, maka ibadah hatinya biasanya kuat. Namun ketika ada sedikit saja kesombongan bahwa semua kepintaran ini, semua rezeki ini karena kerja keras saya, karena kerja keras dia, maka hatinya biasanya akan keras. Maka ibadah hati butuh merasa bahwa saya tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuatan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, ibadah hati ini akan efektif jika kita merasa punya dosa, kita merasa punya kekurangan. Nah, orang-orang yang tidak pernah merasa bahwa dirinya selama ini sejak akil balik tidak pernah berbuat dosa atau tidak punya dosa, ya, saya nggak pernah berbuat dosa, maka wajar ibadah hatinya akan kurang. Makanya ketika ibadah dan hati ini, ngomong-ngomong hati ini paling besar pengaruhnya di dalam diri atau perilaku, pembentukan perilaku. Makanya banyak orang yang akalnya tahu, contoh misalkan dia tahu perilaku ini tidak baik, namun dia tetap lakukan. Kenapa? Karena hatinya atau pikiran bawah sadarnya mendorong dia untuk terus melakukan hal tersebut. Mohon maaf, misal contoh, ada orang yang dia tahu atau bahkan dokter sudah ngelarang dia untuk minum yang manis-manis misalkan. Atau harus dokter bilang harus olahraga nih Pak, kurangi makanan yang berkolesterol gitu. Tapi karena lidah atau rasanya atau udah enak gitu ya, perasaan itu lebih kuat dibandingkan pikiran. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap saja perilakunya tidak berubah. Makannya tetap yang kolesterol, yang manis-manis, malas olahraga dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi tahu saja nggak cukup. Mengetahui saja nggak cukup, harus ada ibadah hati, harus ada gerakan atau dorongan dari dalam hati. Jadi ibadah hati harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ibadah akal. Ibadah akal maksudnya perilaku, dorongan akal. Dari mana datangnya dorongan akal? Dengan kita membaca tafsir, kita ikut kajian, kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kita hadir di kajian, kita baca, mau yang offline ataupun yang online. Saat ini tersedia banyak sekali pilihan-pilihan di YouTube dan lain-lain, Spotify dan lain-lain, di mana akal kita, ilmu kita akan bertambah, akan terus bertambah sehingga untuk menambah, ternyata ini yang saya belum tahu. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja ibadah fisik atau perilaku fisik, di mana kita datang ke masjid. Kadang-kadang orang merasa sama aja kan nggak ada dosa juga untuk sholat di rumah. Betul. Ya, cuman panduannya, kenapa dorongannya terutama untuk ikhwan gitu ya, untuk kita yang laki-laki, kenapa dorongannya? Memang karena memang butuh perilaku fisik. Dan perilaku fisik tadi yang membuat kita membangun kebiasaan. Sehingga harapannya dalam waktu 30 hari terbentuklah sebuah kebiasaan baru di pikiran bawah sadar kita. Karena melibatkan 3 hal tadi. Kekuatan hati kita, kekuatan akal atau pikiran kita, dan kekuatan fisik kita. Harapannya adalah sekali lagi supaya setelah lebaran nanti, setelah puasa ini berakhir, Ramadan ini berakhir, harapannya adalah kita yang sekarang hadir di masjid ini, kita sholat subuh di masjid, mudah-mudahan kita terus konsisten. Semoga juga minimal mungkin subuh dulu atau mungkin zuhur, asar, nanti lama-lama pelan-pelan kita coba bangun kebiasaan untuk terus 5 kali sehari. Dimana yang jadi patokan adalah yang tahu bahwa kita berhasil atau tidak mungkin diri kita masing-masing. Semoga Bapak Ibu, semoga ibadah Ramadan kita hari ini, bulan ini, tahun ini berbeda dengan ibadah-ibadah Ramadan tahun sebelumnya. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mungkin ini Ramadan yang kesekian kali yang kita lalui, tapi kita nggak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah atau tidak. Mari kita maksimalkan waktu kita yang tinggal beberapa hari ini. Kita maksimalkan ibadah hati, pikiran, dan fisik kita. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.